Kebanyakan umat Islam terjebak kepada ritualisme peribadatannya. Rajin menjalankan ibadah tetapi kehilangan makna dan manfaat praktis dari peribadatan yang dilakukannya. Sholatnya seringkali tidak mendapatkan makna dan manfaat dari sholat itu kecuali hanya menggugurkan kewajiban belaka. Demikian pula puasanya. Kata Nabi seringkali cuma mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sedekah dan zakatnya kadang-kadang dijadikan sebagai media untuk menambah-nambah kekayaannya dengan balasan dari sodakohnya itu. Dan hajinya, umrohnya tak jarang hanya menjadi dharma wisata belaka. Jika ini yang terjadi kepada umat Islam, maka jangan heran umat Islam mengalami kemunduran dan tidak mendapatkan makna yang mendalam dan sekaligus manfaat praktis dari peribadatan itu. Karena sesungguhnya peribadatan di dalam Islam itu bukan untuk kepentingan Allah, melainkan untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai pribadi ataupun umat secara kolektif. Bagaimana penjelasannya? Mari kita lakukan kajiannya di dalam program Perspektif. Kali ini saya cuplikkan dari buku saya yang berjudul Membonsai Islam. Dalam beberapa episode yang terakhir kita telah melakukan kajian terhadap beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran umat Islam sebagai umat yang sesungguhnya didesain sebagai umat teladan. Yang ini sebetulnya sudah saya bahas secara panjang lebar di dalam buku yang berjudul Membonsai Islam itu. Beberapa poin yang menyebabkan kemunduran umat Islam, yang pertama yang sudah kita bahas adalah tercerai-berainya umat Islam, terjadi perpecahan secara politis yang melemahkan umat ini. Yang kedua, tidak menjalankan secara konsisten istiqomah apa yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Yang ketiga, hampir-hampir mengharamkan akal di dalam memahami petunjuk Allah di dalam Al-Quran Al-Karim dan kemudian menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang keempat, umat Islam bahkan memisahkan agama dari ilmu pengetahuan seakan-akan agama ini atau belajar dan menjalankan agama ini hanya terkait dengan ibadah-ibadah mahdoh belaka. Sudah cukup dengan membaca Quran meskipun tak paham artinya apalagi menjalankan. Sudah cukup dengan menjalankan atau melaksanakan sholat 5 waktu misalnya dengan segala macam tambahan sholat sunnahnya. Sudah cukup dengan berpuasa, zakat, haji, dan hal-hal yang terkait dengan ibadah mahdoh. Dan yang kelima yang sekarang menjadi kajian kita, bahasan kita, bagi orang-orang yang sudah merasa cukup dengan ibadah-ibadah mahdoh itu, ternyata memang kebanyakan kita terjebak kepada ritualismenya. Tidak mendapatkan makna yang mendalam dari ibadah-ibadah itu, bahkan kemudian juga tidak mendapatkan manfaat praktis dari peribadatan yang sesungguhnya sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai pribadi maupun sebagai umat yang didesain oleh Allah sebagai umat yang teladan bagi peradaban manusia. Maka marilah kita mencoba memahami petunjuk-petunjuk Allah dari dalam Al-Quran Al-Karim. Sesungguhnya bagaimana desain penciptaan manusia ini. Dan bagaimana seharusnya kita menyikapi perintah-perintah peribadatan itu di dalam Al-Quran. Yang pertama, marilah kita baca dalam satu surat, yaitu surat Ad-Dariyat ayat 56, 57, dan 58. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.
Ayat ini sangat populer dan seringkali kita dengar bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya desain dari penciptaan jin dan khususnya kita manusia sesungguhnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Tetapi untuk memahami ini seringkali banyak yang kemudian meleset dengan menganggap bahwa Allah itu membutuhkan kita beribadah kepadanya. Bukan kebutuhan makhluk, kebutuhan manusia, melainkan seakan-akan kebutuhan Tuhan agar disembah-sembah, diibadahi oleh manusia. Tentu saja pemikiran yang semacam ini adalah salah kaprah. Karena di ayat berikutnya Allah menjelaskan tujuan dari peribadatan itu atau kondisi terkait dengan penciptaan manusia sebagai makhluk ibadah itu. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Allah tidak membutuhkan rezeki dari mereka, dari hamba-hamba yang diciptakan untuk beribadah itu. Dan Allah tidak membutuhkan atau menghendaki untuk diberi makan. Ini dikaitkan dengan penyembahan Tuhan-Tuhan sebelum datangnya ajaran Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan bagi orang-orang yang beragama pagan, menyembah patung-patung, dewa-dewi dan seterusnya, mereka memberikan sesajen, persembahan, memberi makanan, minuman, rezeki dan apapun yang seakan-akan Tuhan itu membutuhkan peribadatan dan persembahan kita. Nah, ayat ini menolak itu. Allah tidak menghendaki apapun dari hambanya, rezeki maupun diberi makanan dan sebagainya. Dilanjutkan lagi di ayat berikutnya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang justru maha pemberi rezeki kepada hamba-hamba yang beribadat kepadanya. Dialah yang memberi rezeki dan dialah yang maha kuat lagi maha kokoh. Rangkaian 3 ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia dan jin sebagai makhluk ibadah, tetapi kepentingannya bukan untuk kepentingan Allah, melainkan justru dengan peribadatan itu Allah sesungguhnya ingin memuliakan manusia, ingin memberikan rezeki dan kemudahan dan kebahagiaan kepada hamba-hambanya, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu di dalam surat Al-An'am ayat 104 Allah mengatakan bahwa semua amalan kita itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang. Maka barang siapa melihat petunjuk itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta atau tidak melihat petunjuk itu, maka kemudorotannya kembali kepadanya. Dan aku, Muhammad, sekali-kali bukanlah pemelihara kalian semuanya. Jadi agama ini dengan segala macam petunjuk yang ada di dalamnya atau perintah-perintah dan larangan yang ada di dalamnya sama sekali bukan untuk kepentingan Allah sebagai Tuhan, melainkan kepentingan manusia sebagai makhluk, sebagai hamba. Bagi yang mengikuti silahkan, dia akan mendapatkan manfaat dari apa yang dia jalankan, dia amalkan. Sebaliknya kalau dia mengingkari, itu pun sama sekali tidak mengganggu keagungan Allah sebagai Tuhan, melainkan juga kembali kepada dirinya kemudorotannya. Orang-orang yang tidak mengikuti fitrah penciptaannya sebagai manusia, sebagai hamba yang mesti beribadah kepada Tuhannya, maka dia akan mengalami masalah di dalam kehidupannya secara pribadi maupun secara kolektif, di dunia maupun di akhirat. Jadi ini poin penting yang sangat mendasar.
bahwa manusia diciptakan untuk beribadah, tetapi sesungguhnya peribadatan itu memiliki manfaat yang besar untuk kepentingan dirinya sendiri secara pribadi maupun secara kolektif. Nah, ketika umat Islam kemudian banyak yang terjebak kepada ritual dari peribadatan itu, maka dia tidak mendapatkan manfaat dari ibadah-ibadah yang diperintahkan untuk dijalankan itu, kecuali hanya terjebak kepada ritualnya saja. Seakan-akan orang yang sudah menjalankan sholat dengan tertib, tepat waktu, tumak ninah, bacaannya tartil, barisnya rapi, dan seterusnya, seakan-akan dia sudah mendapatkan esensi dari ibadah sholatnya. Padahal Allah kemudian mengatakan di dalam Al-Quran bahwa bisa jadi orang yang sholat itu tidak mendapat manfaat dari sholatnya itu. Fawailul lil musallin. Celakalah para musallin atau orang-orang yang sholat. Loh, kenapa orang yang sholat kok malah disebut celaka? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang sholat tetapi lalai terhadap nilai-nilai sholatnya. Dia sholat tetapi berbuat maksiat. Itu yang disebut sebagai orang-orang yang lalai terhadap nilai-nilai sholatnya. Di dalam sholat dia berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Keluar sholat dia justru berteman dengan setan-setan di dalam kesehariannya. Di dalam sholat dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya karena Allah semata. Di luar sholat dia melupakan Allah di dalam segala aktivitasnya. Di dalam sholat dia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia yang sangat banyak kepadanya. Tetapi di luar sholat dia banyak mengeluh, menyesalkan, dan kurang bersyukur terhadap apa yang telah dialaminya, diberikan Allah dalam kehidupannya. Maka sholat yang seperti itu adalah sholat yang menjebak dia di dalam ritualisme belaka. Seakan-akan kalau sudah terpenuhi syarat dan sah rukunnya sholat itu, dia sholat. Padahal itu belum. Karena sholat itu harus sampai mencapai tanha anil fahsya'i wal munkar. Harus sampai bisa mencegah seseorang itu dari perbuatan yang keji dan munkar. Jadi sahabat sekalian, belum tentu orang yang rajin sholat, dia itu mendapatkan manfaat dari ibadah sholatnya. Seperti juga orang yang melakukan puasa, menahan diri katanya tidak makan, tidak minum, dan apa saja yang membatalkan dari puasanya itu sejak sebelum matahari terbit sampai matahari tenggelam. Tetapi kata Nabi, boleh jadi dia itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, karena tidak mendapatkan esensi dari peribadatan puasa itu, di mana kata Al-Quran, orang yang berpuasa itu salah satunya la'allakum tattaqun. Dia akan menjadi orang yang bertakwa, yang terkontrol emosinya, yang terkontrol hawa nafsunya. Dikarenakan puasanya itu dia mendapatkan peningkatan kualitas dirinya dari beriman menjadi orang yang lebih bertakwa. Nah, banyak di antara kita justru puasanya cuma ikut-ikutan saja. Dan kemudian kata Nabi hanya mendapatkan lapar dan dahaga belaka. Termasuk orang-orang yang melakukan sedekah tetapi dia tidak memahami inti dari ibadah sedekah itu. Sedekah ataupun zakat, poin pentingnya adalah menyumbangkan harta bendanya di jalan yang penuh kebajikan untuk menolong orang-orang yang membutuhkannya. Untuk fakir, miskin, anak yatim, ibnu sabil, amil zakat, dan sebagainya. Dia mengeluarkan harta bendanya untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Itulah poin penting dari sedekah itu. Empati yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Tetapi tak jarang kita mendengar orang bersedekah justru untuk kepentingan dirinya sendiri.
Digambarkan bahwa sedekahnya itu bakal mendapat balasan dari Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kemudian yang ada di benaknya adalah kalau dia mengeluarkan sedekah 1 juta, maka dia akan mendapatkan balasan 10 juta sampai 700 juta. Dan kemudian dia menunggu-nunggu balasan itu. Nah itu yang kemudian menjebak para pelaku sedekah itu kepada ritual, bahkan tidak kena pada esensi dari peribadatan sedekah atau zakat yang intinya adalah berempati, menolong orang-orang yang membutuhkannya. Termasuk ibadah umroh dan ibadah haji yang seringkali itu menjadi sekedar bepergian berdharma wisata meskipun disebutnya sebagai wisata rohani. Tetapi seringkali tidak mendapatkan esensi dari ibadah umroh dan haji itu. Di mana ibadah umroh dan haji sesungguhnya adalah napak tilas pelajaran spiritual yang sangat mendalam dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 128. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua, Ibrahim dan Ismail, orang-orang yang berserah diri kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang berserah diri hanya kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Jadi poin penting dari umroh dan haji itu adalah pelajaran berserah diri, belajar taat, belajar ikhlas, belajar sabar, belajar berkorban, belajar bertawakal hanya kepada Allah. Yang ketika diformulasi itulah yang disebut sebagai berserah diri hanya kepada Allah. Disebut kualitasnya telah menjadi muslim yang sebenar-benarnya. Kata muslim, muslimun, muslimin adalah bermakna orang yang berserah diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sahabat sekalian, ketika umat Islam terjebak kepada ritualisme peribadatannya, hanya sekedar menggugurkan kewajibannya, terpenuhi fikihnya, syarat, rukun, dan sahnya peribadatan itu, tanpa mendapatkan manfaat dari tujuan peribadatan itu, maka sesungguhnya dia telah terjebak kepada ritualisme dan tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan untuk meningkatkan kualitas dirinya secara individu, secara pribadi, maupun meningkatkan kualitas umat ini menjadi umat yang terbaik yang didesainkan oleh Allah dan diberitakan di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Maka kalau umat Islam ingin menjadi umat teladan kembali, maka harus dikembalikan ini semua faktor-faktor yang menjadi penyebab kemunduran umat Islam itu. Dimulai dari persatuan umat, kemudian kembali kepada ajaran Al-Quran, gunakan akal sehat secara maksimal, jangan pisahkan agama ini dari ilmu pengetahuan, dan jangan terjebak kepada ritualisme peribadatan belaka. Insya Allah kalau itu kita jalankan semua, Allah akan membimbing umat ini untuk menjadi teladan kembali.